Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, yaitu channel Second Sultan. Kali ini konten saya adalah yang kurindu hanyalah dirimu, Ibu. Sejak kepergian ibuku, hidupku cukup mengalami perubahan yang cukup drastis saat itu. Semua orang terdekatku mulai menjauhiku, salah satunya saudaraku sendiri. Mereka beranggapan kematian ibuku karena kesalahanku. Ya, benar. Saat itu kejadiannya ketika pulang sekolah dengan ibuku, yang dimana saat itu ibuku bersamaku menyeberangi jalan bersama-sama. Dan yang membuatku menyesal dengan kejadian itu, saya berlari sendirian untuk melintasi jalan. Dan ketika saat itu dari arah yang berlawanan ada mobil yang berlaju kencang, dan entah kenapa aku tak menyadarinya. Dan saat itu ibuku menyadari hal tersebut. Seketika ibuku sekuat tenaga menyelamatkanku. Boom! Ternyata saat kejadian itu ada yang mendorongku dari belakang dengan kuat. Lalu aku pun terjatuh di bebatuan yang cukup tajam. Sejak saat itu aku tak menyadarinya apa yang terjadi selanjutnya, karena saat itu aku terbaring pingsan. Ya, ketika aku membuka mataku, dan ternyata aku sudah berada di rumah sakit terdekat tidak jauh dari sekolahanku. Di situ saya lihat ada saudaraku, dan aku melihat tangan dan kakiku berdarah semuanya, dan sedikit tidak bertenaga. Dan saat aku bertanya mana ibuku kepada saudaraku, mereka hanya diam, dan aku melihat mimik muka yang sedikit berbeda dari biasanya. Sepertinya mereka ingin marah, tapi menahan karena berada di rumah sakit. Dan salah satu saudaraku berkata, "Ibu meninggal. Ibu telah meninggal ketika menyelamatkanmu dari kecelakaan. Dan ini semua salahmu. Kenapa kamu selalu tidak mau mendengarkan perkataan ibu? Dan ini semua terjadi karena ulahmu. Kau harus pahami itu. Dengarkan itu baik-baik." Aku pun sontak menangis saat mendengar perkataan itu. Ya, benar. Semua itu terjadi karena diriku, karena ulahku. Tapi sebenarnya aku tidak mau ini terjadi, tetapi kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Suasana hening dan penuh kesedihan. Ya, benar. Hari ini adalah hari terakhir aku melihat ibuku. Ibuku dimakamkan tidak jauh dari kampungku. Jadi, ketika seumpama aku merindukannya, aku langsung saja pergi ke makam ibuku. Entah kenapa, saat aku melihat ibuku terbaring, air mata ini mulai berjatuhan, dan aku mulai menangis tersendu-sendu. Padahal, aku ingin berusaha tegar, tetapi apalah daya, kelopak mataku tak bisa menahan air mata yang mengalir. Ya Tuhan, kenapa Engkau mengambil ibuku begitu cepat? Padahal masih banyak yang ingin aku ceritakan kepada ibuku tentang hari-hari aku di sekolah. Ibu, sekarang aku mempunyai teman baru. Ada yang namanya Adit, Anton, Budi, Adam, dan masih banyak lagi. Mereka semua jahil. Tapi meskipun begitu, mereka teman yang baik di sekolahan. Selain itu, Bu, aku mempunyai guru yang selalu mengajariku saat di sekolah. Ada yang namanya Pak Bima, Ibu Ana, dan kepala sekolah yang begitu baik. Mereka semua baik kepadaku, Bu. Oh Ibu, masih banyak yang ingin aku ceritakan kepada Ibu. Tapi kenapa Ibu telah meninggalkanku dahulu? Aku sayang Ibu. Aku cinta Ibu. Engkau wanita yang pertama kali aku sayangi.
Ya, suasana sepi dan hening di rumah ini. Karena tak ada lagi yang selalu membantuku dalam melakukan aktivitas. Saudaraku sifatnya tidak seperti biasanya. Sekarang mereka kurang peduli dengan kehadiranku di rumah ini. Seolah-olah aku seperti orang lain. Sehari-hari, aku melakukan beberapa hal sendirian. Mulai dari makan. Sekarang aku belajar memasak biar perutku tidak lagi lapar, Bu. Ya, benar. Aku harus mandiri. Cuci baju, membersihkan kamar, dan lain sebagainya. Aku berhari-hari sering merasa kesepian karena tidak ada ibu untuk berbicara tentang sekolahku. Dan aku selalu berhayal seandainya, dan seandainya. Ya Tuhan, kenapa ini terjadi kepada diriku? Ya, saat itu aku merasa sedih sekali. Lalu, aku mendatangi makam ibuku untuk curhat dengannya. Meskipun dia tidak dapat mendengarnya, setidaknya aku bisa sedikit lega. Ibu, sudah lama aku tak berjumpa dengan ibu. Saat itu terakhir aku melihat senyum ibu ketika di pinggir jalan sepulang sekolah. Cukup lama bukan? Apakah ibu tidak merindukan ceritaku lagi? Apakah ibu lupa kalau aku besok ulangan harian? Ya, memang benar. Aku salah dan aku merasa bersalah dengan kejadian ini. Maafkan diriku, Bu, yang selalu berbuat salah dengan dirimu. Aku tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Ibu, aku merindukan ibu saat ini. Aku merindukan candaan ocehan ibu dengan diriku. Tak ada satupun yang peduli dengan diriku kalau bukan engkau, Ibu. Entah sampai kapan hal ini terjadi, tapi aku berharap semua akan indah pada waktunya. Dan yang terpenting, aku menyayangimu, Ibu. Dan aku merindukanmu, Ibu.